hari ini sampai akhir acara insya Allah. Dan seperti yang sudah sama-sama kita pahami, tapi perlu dan tidak salah rasanya kalau kami ulangi sekali lagi, kegiatan bukukuan ini fungsinya bukan sebagai sarana literasi saja, tetapi juga menyediakan ruang untuk siapa? Untuk penulis lokal Kota Balikpapan. Dan ternyata setelah episode ke-7 kita baru sadar, ternyata penulis Balikpapan itu banyak juga. Salah satunya dari sebelah saya ya Pak Fajar, yang coba akan kita bedah karyanya pada hari ini. Penulis lokal Balikpapan ini kita kasih tempat, diberi tempat oleh BI dengan bukukuannya untuk menyalurkan minat dan bakat melalui tulisan, serta mendorong kreativitas dan produktivitas penulis lokal yang lainnya. Siapa tahu ada yang belum ke data bisa menyampaikan, saya punya buku nih, dan seterusnya. Wah, sebentar. Bapak berhasil menghasilkan generasi yang lebih baik, Masya Allah. Lebih gampang lagi. Ya, sebagai informasi, kegiatan serupa akan dilaksanakan setiap bulan, yang berlokasi di lingkungan kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, dan alhamdulillah hari ini adalah bukukuan terakhir kita di tahun 2025. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kelancaran keberkahan acara kita, mari kita berdoa sejenak. Saya mengajak semuanya untuk berdoa sejenak, menundukkan kepala, merendahkan hati, menenangkan jiwa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang didoakan, dihajatkan, dipanjatkan tadi semuanya dikabulkan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatannya dapat memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya buat kita semua. Oke, bentar nih kita mau masuk ke acara inti, yaitu kita membedah buku Wismaya, judulnya Wismaya. Pak Fajar suku apa Pak? Boleh tahu? Saya Bugis. Bugis ya? Iya. Saya hampir baca pakai logat Jawa itu Pak. Wismoyo. Oh, Wismoyo. Wismoyo wong lanang nggih. Iya, makanya itu makanya saya bingung nih, Wismoyo wedok kali ya. Watoan bingung saya. Jadi Wismaya ya, bersama sang penulisnya langsung, tentu saja bekerja sama dan dipersembahkan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Saya boleh minta aplaus buat kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Bank Indonesia Balikpapan terus bisa berkarya dan terus bisa mensupport kegiatan-kegiatan orang-orang lokal seperti yang hari ini ya. Dan nggak cuma itu, seperti biasa, seluruh peserta yang hadir akan dapat souvenir. Souvenirnya berupa apa? Berupa buku karya Pak Fajar Jafri. Sekali lagi minta aplaus untuk Bank Indonesia Balikpapan. Nanti kalau sudah dapat bukunya boleh bisa minta tanda tangan ya Pak? Sudah Pak. Oh sudah ditanda tangan? Sudah. Masya Allah, tangannya masih kotor. Masih. Oke, saya baca akan kurikulum vitae Pak Fajar yang sebelumnya. Pak, saya panggil Pak Fajar boleh? Silahkan. Siap. Bang. Saya senang membaca dan menulis sejak SD, Pak. Bang ya? Dari SD. Ya. Dulu SD kecilnya di mana Pak? Saya di Sulawesi. Dulu Sulawesi, di wilayah mana? Di Makassar. Di Makassar. Iya. Masya Allah, ada karya wajib. Baik, baju-baju. Masya Allah. Orang Makassar ya. Itu fix orang Makassar. Kalau dia jawab karya Bapak Enceng di Bugis. Tapi kalau karya Bapak Baji memang Makassar. Fix sudah itu. Buku bacaan favorit serial Lupus. Hilman. Iya. Iya. Saya pernah baca tuh Interview with the Nyamuk gitu ya. Iya. Interview with the Nyamuk, makhluk manis dalam Dalam bis. bis, ya, Sunatan Masa, sama Sunatan Lebon. Itu yang ada Boim Lepon, ada Busur, Busur, iya. ada Prudence, Poppy. Iya, Benar sih? iya betul. Ada Olga. Olga, Berarti Olga kita- sepatu roda. Berarti kita seumuran Bang ya? Iya, kayaknya saya lebih tua. Lebih tua dari istri saya maksudnya ya. Lupus, kemudian Goosebumps, Ghost Bang. R.L. Stein. Oke. Wah luar biasa, keren. Kemudian novelnya Mirawe dan Margate, ini juga penulis lawas banget nih. Pernah. Alhamdulillah mama saya kolektor novel. Dan Bang Fajar juga pernah menulis cerpen di Harian Fajar dan Pedoman Rakyat Makassar. Sebentar. Menulis cerpen di Harian Fajar ini punya Bapak saya. Oh, bukan ya? bukan. Ini hariannya Harian Fajar dengan Harian Pedoman Rakyat Makassar. Jadi satu Bang. Enggak, ya, ada dua media. Harian Fajar itu sendiri-sendiri Mas. Pedoman Rakyat itu khusus untuk berita-berita wilayah, kemudian Harian Fajar itu lebih kepada masyarakat, kemudian ya
Kemudian sudah menulis 8 antologi dan 4 buku solo yang merupakan kumpulan cerpen dan cerita anak. Wismaya merupakan novel perdana. Oh, luar biasa ya, benar-benar. Bang Fajar juga pernah menulis cerpen dan berkontribusi untuk media Kaltim Pos dan Balikpapan Pos. Untuk yang seumuran saya pasti tahu, Kaltim Pos dulu namanya Manuntuk. Pak Fajar ya, Bang Fajar mendapatkan penghargaan warga pelopor bidang akademik tahun 2025. Iya bang. Itu dari penghargaan dari mana? Dari apa dalam angka Food Kota bang? Yang ke 1002 iya tahun kemarin. Iya. Wow ya. Plus dulu buat Bang Fajar. Dan kita akan coba bedah nih ya dengan buku Wismaya ini. Nah, sebelum saya masuk ke buku Bang Fajar, saya pengen dengar dulu tentang cerita latar belakang Bang Fajar dulu, masa kecilnya seperti apa, kemudian remajanya bagaimana. Karena dari posisi Bang Fajar yang anaknya usia berapa gitu? Ini 17 tahun. Yang nomor berapa ya? Ini nomor 3. Nomor 3 17 tahun ya. Nomor 1 Sudah kuliah bang. sudah kuliah. Memang benar kita seumuran. Iya bang. Kan otomatis ini kan cerita Wismaya ini kan kalau saya yang sudah baca di awal kita sama-sama paham Wismaya ini menceritakan tentang latar belakangnya setnya adalah setelah pandemi Covid. Betul. Kemudian orang-orang yang terlibat di situ hampir semuanya adalah usia awal 20. Betul bang. Otomatis ini mungkin saya perlu tahu dulu nih latar belakang masa kecil Bang Fajar, kemudian masa remajanya itu seperti apa, supaya mungkin saya bisa melihat kepingan jiwa yang sebelah mana yang ada di kaki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menghadirkan pembukuan ini. Ini yang ke episode ke-7, kebetulan Bapak Ibu sekalian, Bang Rey, saya juga nggak tahu tiba-tiba kok hari ini semua sebulan 7 ya Bang. Pertama, tanggal 7 hari ini, kemudian edisi ke-7, dan dari pembukuan ini sudah 7 orang penulis yang dihadirkan di Bank Indonesia ini. Dan hari ini juga hari Ahad, hari ke-7 juga Bang ya? Iya bisa. Nah, oh sebab 7 itu. Dan kalau kita flashback kemarin Bang, jadi saya dengan Bang Rey dan Bang Rey ini ketemunya waktu pembukuan yang kedua yang dibawakan ya narasumbernya Ustadz Deris ya Bang ya. Iya, Ustadz Deris. Kemudian yang pertama itu Mbak Farah ya, Mbak Farah, kemudian Ustadz Deris, saya masih ingat, kemudian Mbak Bulu, kemudian ada Mbak Noni, kemudian Mbak Maulidia, kemudian Mbak Fitri, dan terakhir saya 7. Dan coba teman-teman lihat pembukaan pertama dimulai dengan huruf F ya, Mbak Farah. Mbak Farah ditutup juga dengan huruf F Fajar. Kalau kita lihat huruf F itu kalau kita balik nomor berapa? Nomor 7. Nah itu makanya saya tadi kok ini serba 7 ya, ada apa dengan 7? Mudah-mudahan harapan saya pembukuan ini sampai bisa di 2027 Pak ya, 2027 mudah-mudahan jadi memberikan kesempatan kepada penulis-penulis Balikpapan untuk berkarya itu. Kemudian kita flashback nih Bang. Jadi saya cerita Masa kecil dan masa remaja. Baik, masa kecil saya lahir di ujung Padang, di satu kelurahan kecamatan Tamalate. Kemudian kalau tahun dulu ya Pak, saya sekolah itu di tahun 80-an, mungkin kita seumuran Mbak yang dimana tahun 80-an itu perpustakaan itu sangat susah ya. Saya ingat perpustakaan wilayah itu di tempat saya itu jaraknya itu sekitar 3 kilo dari rumah, dan itu kita jalan kaki untuk ke sana. Sepeda pun itu masih susah. Jadi saya biasa sama teman-teman itu ada hari Sabtu itu kita jalan-jalan ke perpustakaan wilayah. Mungkin kalau ada orang ujung Pandang di sini tahu perpustakaan wilayah di mana. Jadi kita pinjam buku di situ dan itu harus kembali di 1 minggu berikutnya. Itu jadi motivasi saya itu senang baca karena itu ada perpustakaan yang kita didatangi. Kemudian dulu majalah kita Bang ya, majalah Bobo itu saya juga sering pinjam sama teman-teman. Jadi
mulai kecil sering suka baca gitu kan, baca-baca, kemudian tapi belum ada keinginan untuk menulis. Baru waktu SMP itu karena tugas bahasa Indonesia ya sedikit dipaksa kita bang, suruh membaca roman-roman tahun bahari ya itu, dan harus dibuatkan sinopsis. Jadi nah itulah yang melecut saya untuk coba kita baca. Dulu bacanya berat-berat, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Padrawis yang pada waktu itu belum ada filmnya, dan kita harus tulis dalam satu malam itu. Kemudian mungkin teman-teman juga ingat ketika kita masih SD SMP, kita harus nonton satu film 30 SPKI yang pagi-paginya harus kita nulis sinopsisnya. Nah itulah yang yang memulai debut saya untuk mulai menulis. Kemudian menanjak SMP, saya berkenalan dengan tetangga saya, ada wartawan di Pedoman Rakyat bang. Jadi salah satu koran itu, Dek maukah Dek tulis cerpen? Jadi cerpen apa om? Cerpen itu apa? Nanti om tanyain, sampaikan. Jadi saya coba-coba nulis dan alhamdulillah itu dimuat, dan honornya itu 5.000 waktu itu banyak sekali ya, banyak sekali bang di Makassar itu bang. Jadi 5.000 kita sudah bisa beli buku lupus. Dulu buku itu hampir 900 rupiah, saya ingat saya itu bang. Jadi kalau 5.000 itu kita bisa beli 4